Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, jamaah Masjid Ar-Raid, ya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian. Pertama, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita dikumpulkan di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri sebuah kajian ilmu dengan niat yang ikhlas, menambah wawasan kita. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kajian spesial yang diadakan oleh pengurus DKM Masjid Ar-Raid. Kajian tentang masjid ramah anak dengan tema orang tua lalai maka anak kehilangan masa depan. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita Bapak Andi Zulkarnain SE MSI. Adapun biografi singkat beliau pada 2019 sampai 2021 merupakan bagian dari tim juru bicara Presiden. Kemudian untuk sekarang beliau merupakan sekretaris Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan pada tahun 2021 hingga 2026. Dan juga beliau merupakan seorang penulis buku, sebuah buku yang berjudul Mozaik to Moza. Tak berlama-lama jemaah sekalian, insya Allah kita akan memulai kajian spesial ini. Maka waktu dan tempatnya insya Allah sebelum itu kita akan adakan dua sesi. Yang pertama sesi penyampaian materi oleh Ustadz atau Bapak kita. Kemudian yang kedua akan ada sesi tanya jawab. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, silahkan diperhatikan ilmu yang akan disampaikan. Kemudian jika ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita, ingin kita tanyakan, silahkan sebentar pada sesi tanya jawab. Maka waktu dan tempatnya kita persilahkan kepada Bapak Ustadz. Ya. Falyatafaddal alaihi masykuran wa ma'jur. Silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebahagiaan kepada kita semua. Dan waktu saya sama Pak Yunus di Unhas, salah satu yang sering kami sampaikan adalah salam puji syukur kepada Tuhan pencipta, pemilik segala cinta, yang senantiasa memberikan cinta kepada yang dicintainya. Beberapa orang di kampung saya menyapanya dengan Dewa Tasewai, dewa yang tunggal. Kemudian sebagian menyapanya dengan Tuhan yang Maha Esa, dan kita semua di forum ini menyapanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salam dan salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh pemikir besar, kemudian pejuang dan pendakwah sejati. Selanjutnya tentang tema ini, konteksnya sebenarnya tadi malam saya bertemu dengan Pak Yunus. Kebetulan waktu saya ketua BEM di Ekonomi Unhas 2005-2006, beliau ketua BEM di Fakultas Pertanian Unhas. Nah, tadi malam saya berikan oleh-oleh buku terbaru, karena menurut saya salah satu oleh-oleh terbaik itu adalah buku
Makanya waktu saya menikah juga souvenirnya buku. Saya cetak 1000 eksemplar tentang filsafat cinta begitu, bagaimana cinta dalam Islam dan Barat begitu. Dan yang menulis saya dan istri, kata pengantar ibu mertua. Saya kasih tahu ke teman-teman yang masih single, masih jomblo, begini cara elegan membuat pendekatan ke calon mertua. Bikin buku, minta calon mertua kasih kata pengantar. Itu acaranya di Makassar juga, di Gedung IMIM waktu itu 2013. Dan souvenir biasa kan gantungan kunci Bapak Ibu ya, atau kipas. Nah, waktu itu kami bikin sedikit sesuatu yang berbeda. Souvenirnya buku. Buku itu bisa di-download di Google karena ada yang minta cetak ulang. Bagaimana kisah cinta Ainun Habibie dan seterusnya, apa konsep cinta dan banyak hal di situ. Bisa di-download di Google. Kadang kami tidak sempat cetak ulang, tinggal diketik mozaik cinta Zulkarnain Winda. Itu ada di Google tuh, PDF-nya bisa saya sampaikan ke teman-teman, saya bilang silakan download aja, nggak usah dibayar, cukup kirimkan Al-Fatihah kepada penulisnya, jika berkenan begitu. Nah, selanjutnya ketika anak saya lahir, saya selalu menuliskan buku pada momen-momen strategis dalam hidup saya. Saya bikin buku tentang gerakan mahasiswa, kemudian pernah nulis buku tentang Pare waktu di belajar English di Pare Kediri, Jawa Timur. Waktu menikah menulis buku tentang filsafat cinta, dan waktu anak saya lahir, saya membuat riset anak saya 0 sampai 3 tahun. Kemudian saya menjelaskan itu dengan beberapa teori parenting. Jadilah buku ini. Nanti saya izin Bapak Ibu, saya sumbangkan satu untuk masjid ini. Kata testimoninya ada beberapa sini, Ketua MPR RI waktu itu, kemudian Rektor Unhas dan KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, yang memberikan juga testimoni di ini. Oke, kemudian selanjutnya konteksnya sebenarnya saya pulang mudik sebenarnya. Saya pulang mudik, 5 tahun terakhir saya menetap di Kazakhstan, salah satu negara terkaya di Asia Tengah, dengan GDP 15.000 USD per kapita. Indonesia 4.000. 80% Muslim di sana, dan sister city ibu kota Nusantara, ibu kotanya Astana itu. Kemudian tentang yang lain, sekira yang perlu saya jelaskan juga, kebetulan di masa kecil saya juga besar di masjid sebenarnya. Makanya waktu saya datang tadi lebih awal, saya lihat beberapa anak kecil bermain di masjid ini, berlari, melompat-lompat di masjid, dan saya mengingat 40-an tahun yang lalu atau 30-an tahun yang lalu. Itu juga yang saya lakukan di masjid. Dan saya bersyukur betul orang tua di masjid itu mengizinkan kami melakukan itu. Yang penting jangan di waktu sholat katanya. Karena memang dunia anak, kebetulan saya sekitar setengah tahun saya ikut sekolah parenting di Jakarta, dan salah satu referensi di buku ini, memang dunia anak, dunia bermain. Justru kita perlu bertanya agak serius jika ada anak kecil yang tidak pernah bermain atau tidak punya minat bermain. Perlu kita bertanya kepada psikolog mungkin, karena itu jiwanya agak beda. Saya pernah lihat juga video penghafal Al-Quran, kalau pas lagi menghafal itu serius banget, tapi pas selesai acara lompat-lompat lagi, lari-lari, ketawa-ketawa. Berarti memang dunia anak adalah dunia anak kecil. Sebagaimana Hasan Hussein menaiki punggung kakeknya ketika sedang sholat, Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasulullah Muhammad bukan mengusir cucunya ketika dia naik di atas punggungnya. Tapi pernah di suatu momen yang pernah saya baca, mungkin Bapak Ibu juga punya referensi lain, pernah Rasulullah Muhammad agak lama sujud karena cucunya masih di atas punggungnya. Dari kisah itu kita bisa belajar bahwa itu parenting tingkat tinggi sebenarnya. Itu model pengasuhan tingkat tinggi yang dicontohkan Rasulullah Muhammad. Nah, selanjutnya yang lain adalah tentang pada akhirnya guru itu ada 3 dalam parenting.
Guru itu ada 3. Yang pertama adalah guru di rumah. Guru di rumah itu yang pertama. Yang kedua adalah guru di sekolah. Yang ketiga adalah guru di lingkungan. Itu 3 guru anak. Jadi ketika ada orang dewasa, ketika dia jadi pejabat, jadi pengusaha, minta maaf, melakukan kekeliruan, menipu orang, mencuri, dan seterusnya, maka dalam teori parenting sebenarnya perlu dicek siapa guru di usia dininya. Karena itu tidak lepas dari siapa guru di usia dini. Fenomena Hitler, yang kemudian salah satu manusia yang paling dianggap tanda kutip ya, paling berdosa di bumi ini karena kejahatan perang yang dilakukan, itu bisa dicek sebenarnya pasti ada masalah di masa usia dininya. Mungkin pernah dipukul oleh orang dewasa di waktu itu, orang tua atau siapa, pernah dimarahi, sehingga dia punya trauma besar di dalam dirinya. Ketika berkuasa menjadi presiden Jerman, maka dia melakukan kerusakan yang sangat besar. Begitu juga orang-orang negatif yang pernah kita kenal di bumi ini. Pasti dia punya kisah-kisah traumatik dalam hidupnya. Pas dia berkuasa, dia berkuasa dengan cara itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mendengar kisah-kisah orang baik, mungkin Soekarno, Hatta, Kiai Haji Agus Salim, Mahatma Gandhi, Mandela, termasuk tentu kisah para nabi, pasti kita akan menemukan, kalau kita mempelajari sejarah pengasuhan mereka, kita akan menemukan satu kata kunci bahwa dia dididik atau diasuh dengan orang-orang baik, dengan lembut dan seterusnya. Misalnya Bung Karno, kalau kita baca beberapa buku, setiap habis sholat subuh, ibunya Bung Karno akan membuka jendela sambil melihat matahari, sambil membisikkan ke telinga anaknya, mengatakan, "Hai anakku, engkaulah putra sang fajar yang akan membebaskan negerimu." Itu diulang-ulang setiap subuh. 20-an tahun kemudian, 20-30 tahun kemudian, kita mengenal anak itu bernama Bung Karno yang ternyata memimpin agenda mengusir penjajah. Jadi sejak kecil ibunya melakukan itu dengan rutin habis sholat subuh. Begitu juga kisah-kisah yang lain. Di buku ini saya menjelaskan beberapa contoh kasus tentang itu. Nah, selanjutnya adalah guru. Jadi guru pertama adalah di rumah, orang dewasa. Makanya kemarin di rumah saya di Jakarta, saya juga meminta teteh anak saya, pengasuh anak saya, untuk juga ikut kelas parenting di sekolah itu. Kemudian di sekolah anak saya, di sekolah Al-Falabi City, itu setiap orang tua yang memasukkan anaknya di situ, mulai dari usia 2 bulan sampai level SMA, satu gedung di sana di Jakarta Timur, itu salah satu orang tuanya wajib ikut kelas parenting 2 mingguan, minimal level 1, kadang sampai level 7 sekolah parenting di sana. Jika orang tuanya tidak mau ikut sekolah parenting, alasannya sibuk bekerja, maka sekolah itu akan memanggil orang tuanya dan mengatakan, "Bapak Ibu, silakan anak Anda diambil karena kami tidak butuh uang Anda. Yang kami butuh adalah kerjasama Anda untuk sama-sama membesarkan anak Anda dalam perspektif parenting yang sama." Kayak begitu. Di sekolah itu dulu pernah sekolah juga cucunya Pak JK, cucunya Pak SBY, dan beberapa tokoh-tokoh bangsa ya. Sebagian saya tuliskan di sini, di buku ini. Oke, jadi parenting itu pada akhirnya kerjasama orang tua, guru, dan lingkungan. Jadi yang pertama tadi orang tua, makanya anak saya juga ikut sekolah parenting. Karena dia ikut berpengaruh terhadap tumbuh anak saya yang sekarang kelas 1 SD. Jadi setelah masuk, mertua juga kami ajak diskusi tentang parenting. Karena di sekolah itu gurunya diminta tidak boleh melarang, menyuruh, dan memarahi anak. Melarang, menyuruh, dan memarahi anak. Oke. Nah, orang bertanya, bagaimana caranya kalau kita minta tolong? Nah, biasanya kosakata tolong tentu. Yang kedua, saya biasa bilang ke anak saya, "Di mana ya botol minumnya ayah?"
botol minumnya. Ayah, mau saya lihat nggak? Dia langsung lari tuh dari kamar bawa botol minum itu. Itu kan bertanya sebenarnya. Itu kan pernyataan yang diubah menjadi pertanyaan. Nah, anak kecil ternyata dia lebih senang untuk ditanya daripada disuruh. Makanya kalimat menyuruh diubah menjadi kalimat tanya. Yang kata tadi, mau minta tolong diambilkan botol minum di kamar. Biasanya saya tinggal bertanya, mau saya lihat nggak botol minum ayah yang warna biru? Oh, cepat sekali tuh ini. Dia merasa memenangkan sesuatu. Dia menemukan sesuatu dan dia merasa berjasa. Tinggal kita ucapkan terima kasih telah menemukan botol minum ayah. Begitu juga kalau anak-anak kalau anak saya lompat di kasur, saya tidak melarang. Saya menjelaskan positifnya. Fungsi kasur apa ya? Dia butuh waktu berpikir, habis itu dia akan mengatakan fungsi kasur untuk tidur. Oke, berarti bagaimana? Hanya dia turun dari kasur. Dia yang memutuskan gitu. Yang menarik Bapak Ibu, saya jelaskan juga di buku ini, bapak saya di Bone, beliau masih hidup alhamdulillah, sepanjang hidup saya tidak pernah memarahi saya sekalipun, seumur hidup saya. Pada saat itu saya pernah melakukan kesalahan dan beberapa kenakalan kecil waktu sekolah. Tapi beliau tidak pernah memarahi saya sekalipun. Di belakang hari ketika saya ikut sekolah parenting dan mendalami parenting dan terakhir menulis buku parenting, ternyata kenapa hampir penemuan HP, penemuan Facebook, bahkan terakhir ChatGPT dan Gemini dan seterusnya, itu rata-rata penemunya dari orang-orang di Eropa sana, di Amerika, di Eropa. Penemu laptop, penemu mobil, penemu pesawat yang kita pakai naik haji. Hampir semua teknologi yang kita nikmati 100 tahun belakangan, bahkan sebelumnya, itu dari manusia-manusia di sana. Kenapa bukan dari manusia sini gitu? Salah satu temuannya adalah mereka diasuh dengan baik. Parentingnya benar sejak awal. Mereka tidak dipukul lagi ketika salah. Mereka diajak diskusi. Diskusi empat mata, berdialog setara begitu. Kenapa kamu melakukan itu? Alasan saya ini. Oke, selanjutnya apa? Jadi diskusi. Makanya itulah yang membuat negara barat dengan GDP sangat tinggi dan banyak temuan di sana. Anak-anaknya, orang-orang di sana kreatif, punya banyak ide, menemukan ChatGPT, menemukan laptop, menemukan Zoom, menemukan banyak teknologi, AC dan seterusnya. Itu karena kreativitasnya tidak dimatikan di rumah. Nah, beberapa orang tua ketika anaknya bertanya, "Ayah, Mah, kenapa begini? Kenapa begitu?" Diam kamu. Ayah lagi sibuk. Betul dia diam. Tapi yakinlah Bapak Ibu, kita sedang mematikan seorang peneliti. Kita sedang tanda kutip membunuh seorang intelektual. Mungkin dia akan menemukan sesuatu ketika semangat meneliti itu nggak dimatikan. Makanya biasa dia ambil air, anak kecil yang usia 1-2 tahun, dia ambil air, dia tumpahkan di meja. Orang dewasa di situ langsung memarahi dia, mungkin memukulnya. Padahal kita bisa menjelaskan, oke, kalau air ditumpahkan di meja, apa yang terjadi ya? Ternyata air mengalir ke tempat yang mana ya? Waktu anak saya mau menumpahkan air, saya menjelaskan itu. Oke, ternyata airnya tumpah kemana? Ke atas atau ke bawah? Ayah, ternyata airnya menetes ke bawah ya? Oke, hukum fisika main. Masuk tuh hukum fisika tuh. Jadi pada hal-hal sederhana, itu fitrah manusia sebenarnya. Itu fitrah anak kecil ingin melihat bagaimana air kalau tumpah di meja gitu. Itu fitrah dari Tuhan. Sebagai manusia yang selalu haus atas pengetahuan. Tentu puncak pengetahuan adalah Allah SWT. Di bumi ini dia akan mencari percikan-percikan pengetahuan. Salah satunya menumpahkan air. Makanya di rumah saya sediakan tempat di mana anak bisa menumpahkan air. Ada meja belajar itu yang memang di situ bisa main pasir, main kolam-kolam. Memang ada di toko online sudah banyak yang murah harganya sebenarnya. Oke, kemudian tadi anak saya lompat-lompat di kasur, di kursi. Melompat itu suatu aktivitas yang menarik, apalagi bagi anak kecil. Fisiknya naik,
Itu bagus banget sebenarnya. Makanya sebeli trampolin. Kalau anak kecil suka lompat-lompat di masjid ini, maka seizin Bapak Ibu, kalau memang belum ada, izinkan saya yang menyumbang satu trampolin di masjid ini gitu. Supaya anak-anak bukan lompat di karpet, tapi lompat di trampolin. Nanti saya menyumbang satu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas konsep-konsep parenting yang saya diskusikan malam ini gitu. Nanti anak kecil itu dikasih tahu, nah tempat melompat di mana ya? Kalau lompat di kasur atau lompat di karpet, tempat lompat di trampolin yang ada tuh biasa untuk lompat. Nah silahkan. Jadi kita menegur anak kecil tanda kutip, tapi kita sudah siapkan solusi di sebelumnya gitu. Yang repot adalah kita dilarang tanpa solusi. Jangan balap-balap di jalan raya. Benar kalimat itu, tapi apakah sudah ada sirkuit yang dibangun untuk bagi orang-orang yang punya kecerdasan ada istilah dalam 10 kecerdasan itu ya, yang suka balapan gitu. Dia memang suka kecepatan. Memang ada jenis manusia yang suka kecerdasan begitu. Itu kan juga hukum fisika tuh. Berapa senti Valentino Rossi kalau menikung, berapa senti dari aspal dan sikunya. Itu kecerdasan tertentu. Dan Valentino Rossi kaya raya dari itu. Sudah beberapa atlet kaya raya dari dunia itu kan. Mungkin sepak bola dan seterusnya. Nah, makanya di draft misalnya kita bersyukur sudah ada sirkuit bagi orang yang suka balapan motor. Jadi single Veda Ega yang lagi viral sekarang juara 3 di Moto3 kemarin di Brazil. Itu kan jadi bendera, karena saya bekerja di dunia diplomatik, bendera merah putih, bendera asing hanya boleh berkibar di negara setempat pada 2 hal. Di lingkungan diplomatik, Wisma Indonesia kalau kita atau KBRI, dan ada atlet yang menang juara di negara itu. Itulah syarat bendera asing boleh berkibar. Selain itu nggak boleh. Makanya kemarin bendera merah putih berkibar di Embassy Indonesia di Brasil dan Wisma Indonesia, tempat Pak Dubes tinggal begitu. Dan di sirkuit itu karena ada atlet Indonesia juara 3 balap motor MotoGP gitu, Moto3. Oke, berarti anak-anak kita yang punya bakat olahraga dan seterusnya itu bagus banget mengharumkan nama bangsa. Seperti Veda Ega minggu lalu. Nah, kembali tadi, jadi guru pertama adalah di rumah. Bapak, ibu, pengasuh, pembantu, kakek, nenek, dan seterusnya. Pokoknya semua orang dewasa di rumah itu. Itulah guru pertama anak. Yang kedua adalah di sekolah. Gurunya, makanya kita perlu selektif memilih sekolah. Anak saya dulu pernah tempat penitipan anak. Kemudian suatu momen saya ke sana, ternyata anak saya disuruh nonton TV. Anak saya betah memang, tidak menangis karena nonton TV. Usia waktu itu belum setahun. Baru 2 bulanan mungkin. Sejak itu anak saya keluarkan di sekolah itu, penitipan itu. Karena harusnya kan anak saya betah karena dia main, bukan nonton. Kalau nonton TV lebih di rumah, gratis, tidak usah bayar. Tapi kan tidak aman. Di buku ini saya jelaskan beberapa usia anak dan berapa jam dia nonton. Anak saya kelas 1 SD, setiap hari batasnya 30 menit untuk nonton HP. 30 menit. Dan itu kami dapat setelah diskusi serius dengan dia. Itu bukan satu arah, karena saya orang tua, maka saya punya hak atasnya. No. Kami berdiskusi serius dengan dia. Awalnya dia minta 1 jam. Kami nego lagi diskusi, akhirnya dapat waktu, saya minta 20 menit, akhirnya jalan tengahnya 30 menit per hari. Maka setiap dia menonton HP, dia akan menyalakan alarm 30 menit. Ketika alarm bunyi, maka dia akan menyerahkan HP-nya, otomatis begitu. Sebagai tanggung jawab dia. Tanggung jawab saya adalah menyiapkan HP dan mengizinkan dia untuk nonton. Itu hak, itu kewajiban saya. Kewajiban dia adalah menonton, dan selama itu saya tidak boleh mengganggu dia. Selama 30 menit. Saya memberikan waktu untuk menikmati HP, tentu YouTube Kids ya. Yang YouTube untuk anak kecil, kalau dia pasti usia 8 tahun, 7 tahun. Sesuai usianya. Selama itu saya tidak boleh mengganggu dia. Saya harus menghargai dia sebagai manusia. Yang punya human right, punya hak asasi manusia. Setelah 30 menit, otomatis dia kembalikan. Tidak perlu kita berdiskusi panjang atau
kosakata yang tidak perlu, memarahi dan seterusnya. Oke, jadi guru yang kedua adalah sekolah. Kemudian guru yang ketiga adalah lingkungan. Makanya kemarin saya di Jakarta Timur, saya meriset betul kompleks-kompleks yang ramah anak. Kalau saya ke sana satu kompleks, saya mau beli rumah, saya lihat anak kecil teriak dengan bermain dan menggunakan, minta maaf, memanggil temannya dengan kata-kata yang tidak sopan. Dan saya mendalami itu 1-2 hari, saya lihat anak-anak kecil bermain. Orang tua juga memanggil anaknya dengan kata-kata yang tidak sopan. Bahkan ada mungkin orang tua yang memukul anaknya di situ di kompleks. Maka sejak itulah saya membatalkan beli rumah di situ atas nama kepentingan anak saya. Meskipun rumah itu dekat dengan kantor saya misalnya. Makanya saya beli rumah yang 5 menit jalan kaki ke sekolah. Kebetulan sekolah itu mulai usia 4 bulan, usia 2 bulan sampai SMA. Satu gedung, satu paket begitu. Nah, jadi akhirnya saya yang kejauhan ke kantor jadinya. Waktu saya bekerja di Istana Negara sebagai tim jubir presiden, saya dari Jakarta Timur itu bisa 1 jam lebih, 1,5 jam lewat tol untuk ke Istana Negara gitu. Tapi anak saya 5 menit ke sekolah. Dalam konteks teori parenting, itulah indikator sayang anak. Tapi kalau rumah lebih dekat kepada kantor ayah dan ibu, berarti itu namanya sayang ayah ibu. Anak kurang. Karena saya waktu itu saya tinggal di Matraman sebelumnya. Anak saya beberapa kali sakit karena kata dokter kecapean di jalan waktu usia masih bayi. Melewati 2 pintu tol untuk sampai di sekolah dari Matraman itu ke sekolahnya sekarang. Itu juga yang menjadi alasan kenapa saya pindah rumah. Sejak sekarang dia sehat terus. Gara-gara rumahnya dan sekolahnya dekat gitu. Tentu selalu ada risiko atas pilihan gitu. Nah, jadi selanjutnya tadi kompleks. Jadi pentingnya lingkungan itu, saya bersyukur sampai hari ini waktu saya kecil, kalau ketika saya melakukan hal-hal yang mungkin kurang pas di masjid, orang dewasa di masjid itu di Jalan Kawarang, namanya Ustaz Latif waktu itu, Kiai Haji Ustaz Latif, yang pemimpin masjid itu di Jalan Kawarang Kabupaten Bone. Kalau ada yang melakukan kesalahan, dia ajak kita diskusi, ustaznya. Sangat lembut caranya melarang gitu, caranya memberi nasihat. Jadi itu memori masjid di saya, meskipun saya di Kazakhstan, memori masjid itu sangat baik di kepala saya. Makanya ketika teman saya, Pak Yunus, mengundang saya ngisi diskusi di masjid, memori baik tentang masjid 40-an tahun yang lalu, itu yang muncul di kepala saya tadi malam. Bisa nggak isi diskusi di masjid? Oke. Untuk acara ini dengan segala hormat saya membatalkan, saya mereschedule 2 pertemuan sebenarnya untuk acara ini. Karena yang mengundang masjid begitu. Dan bagi saya masjid itu hal yang spesial. Nah, jadi 3 guru tadi termasuk di lingkungan kompleks, tentu lingkungan masjid. Itulah guru dari anak-anak. Jadi cara kita bersikap, cara kita berkomunikasi, itu akan menjadi inspirasi bagi anak-anak di lingkungan ini. Apakah ada kosakata-kosakata yang kebun binatang begitu? Atau tidak ada? Kalau saya mau bertemu teman saya yang kalau dia bercanda kadang ada kosakata kebun binatang keluar, maka anak saya tidak ajak bertemu. Saya tidak ajak dia ikut bertemu dengan teman saya. Tapi kalau teman saya itu paham parenting, dia akan gunakan kosakata yang bagus dan positif suasananya, maka saya ajak, Moza mau ikut nggak ketemu temannya ayah si ini? Saya ajak dia untuk dia belajar juga bergaul, belajar melihat ayahnya berdiplomasi, bernegosiasi dan seterusnya. Saya ajak dia. Makanya minta maaf, kenapa misalnya pengusaha-pengusaha Cina itu hebat-hebat? Karena sejak kecil dia melihat orang tuanya berdagang, berdiplomasi, bernegosiasi, tawar-menawar, bertransaksi. Sehingga di kemudian hari dia juga menjadi pengusaha yang lebih hebat dari orang tuanya. Kalau di kita mungkin menyebutnya istilah patola palando. Ketika anak lebih hebat dari orang tuanya. Ada istilahnya itu parenting Bugis sebenarnya. Patola palando, apa istilahnya? Kurang lebih begitu.
Di mana anak kalau orang tuanya S1, maka anak sebaiknya S2. Kalau orang tuanya S2, maka anak sebaiknya S3. Itu patula palalo. Itu parenting Bugis tuh. Dan itu selalu kita diajarkan. Orang tua bangga banget ketika anaknya lebih hebat darinya gitu. Nah, selanjutnya tentang konsep bagaimana misalnya masjid ramah anak. Jadi sudah ada konsep sekarang masjid ramah lingkungan. Banyak pohon, arsiteknya banyak, saringan udara masuk. Oke. Kemudian ada juga masjid ramah lansia. Di mana lansia kalau mau naik tangga enak. Tidak perlu kita menunggu ada orang tua yang jatuh di tangga baru tangga itu diperbaiki. Itu namanya masjid ramah lansia. Lanjut usia. Kalau saya sebelum fakta terjadi, saya selalu berusaha mengumpulkan serpihan-serpihan pengetahuan di kepala saya begitu. Makanya sebelum anak saya lahir, istri lagi hamil begitu, saya ikut sekolah parenting di Jakarta tuh. Sebelum bapak saya pensiun di PU Pengairan waktu itu, saya ikut sekolah lansia di Jakarta. Ada kursus lansia, bagaimana memahami lansia. Ya kadang-kadang marah kalau habis minum obat. Kemudian kadang dia butuh cucu, kadang dia butuh ditelepon, tidak ditelepon dalam beberapa hari, beberapa minggu dia salah paham. Psikologi lansia. Saya ikut kursusnya beberapa bulan sebelum bapak saya pensiun. Karena menurut saya pengetahuan itu akan mempengaruhi tindakan, absolutely, itu pasti. Orang yang punya pengetahuan chef memasak akan berbeda dengan orang yang tanpa pengetahuan. Pengetahuan masa itu kan bisa didapat dari orang tua, dari YouTube atau sekolah khusus. Tapi itu pasti berpengaruh pada penataan, kualitas garam, micin dan seterusnya gitu. Nah tentu ibu-ibu yang lebih paham kalau tentang masak. Saya tidak berani lebih jauh dari itu. Nah, jadi masjid ramah lansia sebenarnya itu hak asasi. Negara harus menyiapkan fasilitas bagi difabel. Makanya ada masjid ramah difabel. Jadi kita tidak boleh hanya memuliakan teman-teman yang normal fisiknya. Karena dia teman-teman yang tidak lengkap fisiknya, mungkin kakinya, tangannya dan seterusnya, dia punya ruh ilahiyah dalam dirinya. Makanya tidak ada alasan baik negara maupun pengelola masjid untuk tidak memuliakan beliau. Makanya muncullah istilah kebijakan publik yang ramah lansia, kebijakan publik yang ramah difabel, ramah anak. Makanya kantor pemerintah sebisa mungkin ada tangga untuk yang pakai kursi roda. Begitu juga jalur busway di Jakarta misalnya. Begitu juga di masjid. Ada jalur bagi orang yang sulit untuk naik tangga normal begitu. Begitu juga untuk anak-anak. Di kantor pemerintah dan di perusahaan sekarang diminta agar ada kids corner. Ada ruangan di mana anak-anak bisa bermain. Ada buku-buku dongeng. Dan itu juga idealnya di masjid yang ramah anak. Ada buku-buku dongeng selain kitab suci Al-Quran. Ada tempat bermain anak. Untuk trampolin insya Allah saya sumbang satu. Untuk memulai. Jadi masjid itu adalah segala hal ada di masjid. Kita bisa diskusi bisnis. Kita bisa diskusi tentang tauhid. Kita bisa diskusi parenting seperti malam ini. Dan yang lain juga bisa bermain. Untuk anak-anak. Sebagaimana masjid di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian juga toilet yang ramah anak, ramah lansia. Sebisa mungkin toilet ada pegangan bagi lansia, termasuk bagi anak kecil. Jadi jangan menunggu ada orang yang jatuh di toilet karena licin, baru dibuat fasilitas itu. Termasuk kuncinya yang bagus. Toilet yang kalau sebisa mungkin kunci, saya menganggap, karena saya juga ada keluarga saya tinggal di Antan, saya menganggap masjid ini rumah saya juga. Sebisa mungkin tempat kuncian itu yang tempat kunci pintu sebagaimana kunci pintu, bukan batu. Batu itu kan langkah taktis karena belum dibeli kunciannya. Saya minta izin, saya tadi masuk ke belakang. Sambil tentu saya mempelajari beberapa hal yang saya bisa diskusikan di forum ini. Masih pakai batu tadi saya lihat.
Untuk satu hari. Nah, anak kecil belajar bahwa batu itu ternyata bisa menjadi penutup pintu. Padahal sebenarnya di rumah saya tidak akan beli mainan baru sebelum ada tempatnya. Itulah parenting. Sehingga anak saya itu setiap dia selesai main mobil-mobil, mau pindah ke main boneka-boneka, dia akan beres-beres dulu mobil-mobilnya, simpan di box dan ada lemari besar begitu. Nanti saya kirim fotonya ke Pak Yunus. Jadi semua mainan ada boxnya. Sehingga anak itu belajar bahwa segala hal ada aturannya. Jadi jauh sebelum dia jadi pejabat, jadi pengusaha, jadi ulama, di masa dia ini dia udah tahu segala hal ada rules-nya, ada aturannya. Kalau mainan mobil-mobil di sini tempatnya, mainan balok di sini kotaknya, boneka di sini kotaknya. Sehingga otaknya terbiasa, terstruktur, tersistematis otaknya. Itu berpengaruh. Kita menganggap itu kan sederhana bagi kita. Tapi bagi anak kecil yang lagi belajar tentang hidup, belajar tentang sistem berpikir, belajar tentang manajemen, itu wow. Itu hal yang istimewa. Makanya ada orang tua yang mengeluh, kenapa anak saya selalu tidak mainannya dihambur di lantai. Mungkin belum diberitahukan bahwa atau belum disiapkan boxnya. Makanya di sekolah anak saya semua teratur dan mereka yang main. Kita hanya cukup berbicara. Kalau ada yang lupa menyimpan mainannya, kita hanya bicara bertanya. Kalau habis main, apa yang kita lakukan ya? Oh, langsung lari ambil mobil-mobil simpan di box. Tidak perlu ada, apalagi istilah dulu, tidak perlu ada sapu. Tidak perlu orang tua pegang sapu baru anak semangat gitu. Tidak perlu. Itu the last option. Jadi ada tahap-tahap di mana ada physical direction. Jadi di mana sentuhan fisik itu dilakukan ada tahapannya. Jika masih bisa dengan kosakata bertanya, lakukan itu. Misalnya anak saya main api. Saya akan mengatakan, apakah aman bermain api? Oke, dia berhenti. Kalau belum berhenti, saya akan menaikkan kualitasnya. Api itu berbahaya bagi tangan. Bisa terbakar loh. Apa itu pernyataan tuh? Tadi pertanyaan. Tahap kedua naik ke level pernyataan. Kalau dia masih bermain api lagi, maka saya akan mengubah kosakatanya. Kalau kamu terbakar, kamu akan masuk rumah sakit loh. Mulai ada ancaman tuh. Sebisa mungkin itu dihindari sebenarnya. Bagi anak-anak yang terlatih sejak dini, tidak perlu diancam sebenarnya. Oke, tapi kalau dia masih begitu, maka dia masih main api, kita boleh mendatangi dia dan menjauhkannya dari api. Itu opsi terakhir sebenarnya. Kalau anak terbiasa pikirannya bagus, diberi pijakan begitu, sebenarnya dipancing aja udah cukup. Lompat-lompat di mana ya? Otomatis berhenti itu biasanya. Kalau sejak dini dia selalu diajak diskusi. Oke. Kemudian ya, saya kira itu sebagai pengantar. Masih ada sebenarnya bahan yang saya siapkan, tapi takutnya kepanjangan supaya ada waktu kita untuk diskusi. Sekiranya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.